Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa hadir untuk kajian rutin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan mendapatkan bagian syafaat beliau. Baik, ibu kajian kita, karena sedikit lagi mau bulan Ramadan, kita akan kajian kita berkaitan dengan seputar Ramadan. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 183-184. Surat Al-Baqarah 183-184. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. 183 silakan dibaca masing-masing terjemahan di Qur'annya. 184-nya ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan, yang berbilang. Maka barang siapa di antara kalian sakit, aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, barang siapa di antara kalian sakit atau dalam safar, maka dihitung di hari-hari yang lain, maksudnya diganti di hari-hari yang lain. Berarti maridon, sakit atau safar, itu adalah udzur syar'i, alasan yang dibenarkan oleh syarak. Jadi alasan yang dibenarkan oleh syarak yang kemudian diganti di hari yang lain, maridon au ala safar. Bagaimana kalau bagaimana kalau kemudian waktu dulu masih muda, tidak safar, tidak sakit, tapi tak puasa. Jadi misalkan kan masih muda dulu, bagi yang sudah tua ya, bagi yang masih muda saja. Dulu tidak mengerjakan saum. Alasannya apa? Alasannya adalah yaitu malas. Nah, alasan malas itu, kalau ini tadi barusan cerita qadha saum, qadha puasa. Yaitu alasan qadha puasa karena maridon, sakit, au ala safar. Bagaimana kalau dulu alasannya malas saja? Maka ketika malas saja, posisinya tidak bisa diqadha. Karena apa? Karena alasannya malas. Maka nggak pakai qadha. Cara bertaubatnya bagaimana? Cara bertaubatnya ketika memang sudah menyesal, sudah tahu ilmunya, sudah kemudian sudah ikut ngaji, dulu pernah tidak mengerjakan puasa karena malas. Sehingga kemudian cara bertobatnya normal, menyesal, kemudian mohon ampun kepada Allah, tidak mengulanginya, kemudian bisa banyak, yaitu puasa-puasa sunnah. Nah,
itu namanya qadha. Jadi qadha us-shaum, qadha itu artinya adalah mengganti kewajiban atau mengerjakan kewajiban di luar waktunya. Itu namanya qadha. Makanya safar atau posisinya marid, sakit tadi itu boleh tidak berpuasa, tapi di qadha. Berarti di luar Ramadan, mengerjakan kewajiban di luar waktunya. Itu namanya qadha'us shaum. Bagaimana kalau qadha'us shalat? Yaitu mengerjakan qadha' salat. Qadha' salat itu boleh satu disebabkan karena lupa atau disebabkan karena ketiduran. Tapi kalau salat ditinggalkan dengan sengaja, karena Nabi mengatakan sholatlah posisi berdiri, kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa berbalik. Ketika sholat ditinggalkan dengan sengaja, apakah bisa diqadha? Sengaja loh meninggalkannya, maka tidak diqadha. Yang bisa diqadha, yang bisa dikerjakan qadha atau dibayar di luar waktunya, yaitu karena ketiduran atau karena lupa. Baru kemudian ada namanya qadha'us shalah. Maka nggak usah mengikuti, mungkin ada pendapat itu bahwa dulu meninggalkan sholat dengan sengaja waktu masih muda, waktu tua di qadha. Waktu itu meninggalkan sholatnya dengan sengaja, ingat, sengaja ditinggalkan, baru tua kemudian diganti. Itu pendapat-pendapat yang semacam itu jelas nggak usah diikuti hal-hal yang semacam. Baik, kemudian lanjutan ayat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Tadi surat Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Siapa itu yang berat menjalankannya? Dalam riwayat memang rukhsah, dikasih keringanan bagi syaikhul kabir. Orang yang sudah tua renta silakan untuk tidak berpuasa tapi membayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Kalau Profesor Wahbah Syekh Wahbah Zuhaili sekitar 675 gram kalau digramkan. Atau mungkin dikonversi ke Indonesia, kalau di Indonesia itu sekitar 0,5 liter kalau beras. Atau karena sekarang juga jarang pakai liter, kira-kira nih kurang lebih itu setengah kilo, lebih sedikit nanti. Maka orang yang berat menjalankannya, siapa yang termasuk berat menjalankannya? Orang yang sudah sangat tua. Termasuk Ibnu Abbas mengatakan, misalkan Ibnu Abbas digambarkan annahu qala, Abbas mengatakan rukhisa lisyaikhil kabir, dikasih keringanan bagi orang yang sudah tua renta memang untuk tidak berpuasa, ayyuftira wa yut'ima fi kulli yawmin miskinan wala qada'a alaih. Maka orang yang sudah sangat tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka mereka dikasih keringanan, tidak usah berpuasa tapi membayar fidyah. Nah, fidyah itu kira-kira kalau kurang lebih ini 0,5 liter kalau zaman dulu, sekarang kira-kira setengah kilo lebih sedikit. Atau nanti ada yang mengatakan 675 gram. Kalau misalkan dia tidak berpuasa selama 1 bulan karena sudah sangat tua renta, maka kurang lebih ya setengah kilo. Kalau 1 kilonya itu harganya 15.000, berarti kan 7.500 kan gitu. Kayaknya di masjid-masjid sekitar kita nggak ada yang menetapkan fidyah itu 7.500. Ada di masjid itu berapa tempat itu fidyah? Iya. Kalau di masjid itu ada yang menetapkan fidyah sekitar 15.000. Ya, 15.000. Atau sebagian masjid ada yang menetapkan fidyah
yaitu misalkan sampai 40 atau 50 ribu satu hari. Jadi ada yang menetapkan 15 ribu, ada yang menetapkan bisa 40 atau 50 ribu. Kenapa? Karena ayat lanjutannya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang mengerjakan sukarela, maksudnya menambah dalam fidyah, itu lebih baik untuknya. Makanya fidyah itu bisa ditambah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul. Maka berarti kalau posisinya sudah misalkan sudah yakin, dalam artian memang sudah tua, nggak bisa berpuasa, ditetapkan saja, yaitu membayar fidyah. Kalau misalkan mengikuti 15.000, maka ya 15.000 kali 30 ya 4,5. Kalau mengikuti yang 50.000 berarti kan 1,5. Karena faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul. Maka itu fidyah. Siapa lagi yang kemudian boleh tidak berpuasa tapi membayar fidyah? Kalau yang barusan tadi kan sudah sangat tua. Yang kedua adalah digambarkan di dalam Rawahul Khamsah, hadis riwayat imam yang 5, artinya 5 imam. Di hadits Anas bin Malik Al-Ka'bi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafir as-sawm wa syatra as-salati wa 'anil qubla wal murdi." Rasulullah beliau bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafir, Allah membebaskan puasa dan separuh sholat bagi orang yang bepergian, maksudnya dikosor ya. Lalu kemudian membebaskan puasa dari orang yang hamil dan menyusui. Ada kata-kata itu. Jadi Rawahul Khamsah, hadis riwayat 5 imam. Jadi Allah membebaskan orang yang hamil untuk berpuasa, dibebaskan supaya dia tidak berpuasa. Orang yang menyusui juga tidak berpuasa, gak apa-apa. Karena hadisnya semacam itu. Diperjelas dengan kata-kata Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Wa kana Ibnu Abbas yaqulu li ummi waladin lahu hubla anti bimanzilati alladhi yutiquhu fa'alayki fida'u wa la qada'a alayk. Rawahul Bazzar wa sahahahu ad-Daruqutni. Ibnu Abbas mengatakan kepada jariyahnya yang hamil, engkau termasuk orang yang keberatan berpuasa, maka engkau hanya wajib berfidyah. Kata Ibnu Abbas, kamu kan lagi hamil, maka kamu berfidyah saja, tidak usah mengganti puasa. Wala qada'a alaik, tidak usah kamu mengganti puasa. Maka dari itu, orang yang hamil, orang yang menyusui, maka diizinkan untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Jadi itu posisi berkaitan dengan orang yang kalau ibu-ibu misalkan di sini ada yang lagi hamil bulan depan kurang lebih tanggal 2 ya, insyaallah ya, tanggal 2 kemudian Ramadan, kemudian hamil, maka nggak apa-apa, ditetapkan saja tidak berpuasa di bulan Ramadan ini karena kondisinya hamil. Udah, berarti 1 bulan tidak berpuasa, normal, tidak ada berpuasa, tapi kemudian bayar fidyah. Jadi bayar fidyah saja. Nah, itu gambarannya semua. Kemudian hamilnya misalkan 5 bulan sesudah Ramadan kelak atau 6 bulan sesudah Ramadan kelak, kemudian kan melahirkan. Nah, melahirkan kemudian menyusui. Ketika menyusui ketemu Ramadan yang akan datang. Nah, ketemu Ramadan yang akan datang posisinya lagi murdi. Murdi itu menyusui. Maka menyusui atau hamil sama menyusui, maka boleh tidak berpuasa, diganti dengan membayar fidyah. Berarti tahun ini bayar fidyah atau Ramadan ini bayar fidyah, Ramadan yang akan datang bayar fidyah. Kalau Ramadan ini karena hamilnya
yang akan datang karena menyusui. Menyusui itu misalkan kalau Allah gambarkan di Quran, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain. Wanita menyusui itu digambarkan Allah memberikan dorongan 2 tahun secara sempurna. Tapi kadang-kadang nggak sampai 2 tahun. Nggak sampai 2 tahun kemudian sudah selesai. Misalkan semacam itu. Ya udah, berarti kalau kemudian sudah nggak menyusui, datang Ramadan lagi, dia puasa. Tapi kalau sudah nggak menyusui, datang Ramadan yang ketiga, dia hamil lagi anak yang kedua, maka dia harus bayar fidyah. Tahun depannya yang keempat, itu dari awal dia menyusui, maka orang itu bisa berkali-kali tidak berpuasa. Kalau nggak percaya, praktikkan aja itu. Boleh. Berarti bisa 4 kali Ramadan tidak berpuasa. Kenapa? Karena hamil menyusui, ketemu hamil lagi, ketemu menyusui. Maka posisinya tidak. Jadi tapi bagaimana kalau misalkan hamil tapi puasa juga? Ini hamil. Misalkan Ramadan ini hamil. Ya 3 bulan sudah mulai agak normal karena 1-2 biasanya mual-mual mabuk macam lah itu kan. 3 bulan di Ramadan ini, lalu kemudian posisinya kata dokter yang ahlinya bilang boleh silakan puasa, kuat insya Allah nggak apa-apa. Nanti obat-obatnya, vitaminnya digeser di malam hari, kata dokternya gitu. Di malam hari tetap dikonsumsi ini vitamin dan seterusnya. Maka kemudian ini misalkan dokter mengatakan semacam itu, boleh nggak berpuasa? Boleh. Tapi keringanan itu lebih afdal diambil. Ya udah, ambil saja. Tapi kebolehan untuk misalkan kok berpuasa karena yang ahlinya medis mengatakan boleh, silahkan nggak apa-apa, insya Allah aman. Apa? Jadi kalau misalkan kalau puasa ya puasa aja. Kalau bayar fidyah saja. Bukan gini ya Bu. Sudah bayar fidyah, nanti ganti lagi puasa. Kan ada yang kayak gitu kan? Sudah bayar fidyah, ganti juga puasa. Enggak, satu aja. Bayar fidyah saja. Kan gitu. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau terlalu banyak nanti ibu rajin kali nanti apa namanya. Satu aja, ya fidyah atau sudah selesai. Nah, semacam baik. Jadi itu gambaran bagaimana yang berkaitan dengan ada hadis Rasulullah SAW. Hadis ini sering kita atau sering terdengar. Ada seorang laki-laki datang, ini rawahul Bukhari. Ja'a rajulun, dia datang kepada Rasul. Pada waktu itu Rasul bersama para sahabat lagi duduk-duduk. Kemudian laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu itu hancurlah saya wahai Rasul. Halaknya itu rusak ya, hancur. Kemudian Nabi mengatakan, malah apa yang terjadi samamu? Qala, laki-laki tadi mengatakan, waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan wa ana sha'im. Ya Rasul, hancurlah saya. Saya bersama istri saya, maksudnya saya tidur sama istri saya, menggauli istri saya, sedang saya posisinya saum, sedang saya posisinya puasa. Berarti di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah kamu dapat? Apakah kamu bisa untuk memerdekakan hamba saya, satu orang hamba saya? Laki-laki tadi menjawab, qala la.
Tidak bisa ya Rasul. Kemudian Nabi menjawab lagi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Apakah kamu bisa untuk berpuasa nanti mengganti 2 bulan berturut-turut? Apa jawaban laki-laki tadi itu? Qala la, tidak bisa Rasul. Tidak bisa membebaskan hamba sahaya, tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lalu Nabi mengatakan lagi, fahal tajidu it'ama sittina miskina. Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Qala la, laki-laki tadi menjawab tidak. Famakasa indan nabi fabainama nahnu ala dzalika utiyan nabi bi'arafin fihi tamrun. Tidak lama, karena tadi bersama para sahabat, laki-laki kan datang, Nabi sudah bersama para sahabat. Nabi kemudian ada laki-laki yang datang membawa, enak ngomongnya, sekeranjang kurma. Lalu kemudian ketika dikasihkan sekeranjang kurma itu, lalu Nabi mencari, aina sa'il, mana tadi yang tanya tadi? Lalu kemudian laki-laki tadi mengatakan, ana ya Rasulullah. Karena laki-laki tadi kan melanggar. Nah, melanggar itu dikasih Rasulullah hukuman. Kamu bisa memerdekakan budak? Nggak bisa. Kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Nggak bisa. Kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Nggak bisa juga. Akhirnya kemudian dia agak menyingkir. Lalu kemudian Nabi mendapatkan hadiah, yaitu kurma, sekeranjang kurma. Lalu kemudian Nabi mencari laki-laki tadi itu. Lalu Nabi mengatakan, "Khudh hadza fatasaddaq bih." Ambillah ini, bersedekahlah dengan kurma ini. Kemudian laki-laki itu mengatakan kepada Rasul, faqala lahu ar-rajul, "A'ala afqara minni ya Rasulullah." Ya Rasul, apakah ada orang yang lebih fakir daripada saya? Berarti laki-laki ini ngomongnya, saya ini paling fakir di antara yang lain. Apakah ada yang lebih fakir daripada saya? Lalu kemudian digambarkan, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Kemudian beliau tertawa sampai nampak gigi taringnya. Tertawanya agak lepas Nabi. Lalu Nabi mengatakan, at'imhu ahlak, kasih makan keluargamu dengan kurma. Rawahul Bukhari, hadits riwayat Imam Bukhari. Jadi zaman dulu itu Bu, sahabat itu juga ada yang kalau bahasa kita agak jagal juga, tapi miskin dia. Miskin loh dia. Suruh ini nggak bisa, suruh ini nggak bisa, suruh ini nggak bisa, melanggar juga dia. Itu sahabat ada yang kayak gitu. Di Quran itu, kalau di Quran yang barusan tadi kan hadis. Di Quran ada hukuman atau denda atau kafarat atau denda hukuman yang persis seperti ini, tapi dalam konteks yang lain. Coba dibuka, dibandingkan dengan hadis tadi ya. Yang tadi adalah Bukhari berkaitan dengan bersama istrinya di siang Ramadan, melanggar, maka hukumannya itu. Di Quran ada hukuman yang persis, memerdekakan hamba sahaya, urut-urutannya yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makan 60 orang miskin, tapi bukan dalam konteks seperti tadi, konteks yang lain, tapi hukumannya sama. Coba dibuka surat Al-Mujadalah. Suratnya surat Al-Mujadalah. Al-Mujadalah itu sesudah surat Al-Hadid. Surat Al-Mujadalah itu sesudah surat Al-Hadid, sebelum surat Al-Hasyr. Al-Hadidnya belum ketemu, Al-Hasyrnya juga nggak ketemu. Surat 58. Ibu lihat
di dalam surat Al-Mujadalah ada hukuman yang persis ini, tapi dalam konteks zihar. Kalau yang tadi kan hadis Bukhari, dalam konteks siang di bulan Ramadan melanggar. Tapi kalau di Mujadalah sama itu hukumannya sama persis, tapi dalam konteks zihar. Zihar itu menyerupakan istrinya, menyerupakan bahasanya memang bahasa kiasan, tapi ada niat. Dia itu menyerupakan punggung ibunya dengan istrinya. Maksudnya itu Bu, dulu ada niatan. Kalau ada orang bilang begini zaman dulu, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Kalau ada yang kayak gitu, itu mereka itu mengatakan, itu bersumpah, aku tidak akan menggaulimu. Itu maksudnya gitu. Kalau sudah kamu bagiku seperti punggung ibuku, kalau dulu ngomongnya kayak gitu, itu berarti sudah nggak mau menggauli istrinya. Itu namanya zihar. Niatannya gitu dulu. Nah, kemudian zihar itu kalau ibu lihat di ayat 3. Ayat 3, ayat 4. Ayat 3 itu walladzina yudhahiruna, ini dari sisi hukuman ya, kafaratnya sama dengan tadi. Orang yang menzihar kemudian ingin balik, mencabut apa yang mereka katakan dengan kalau sebelum bercampur maka dia harus memerdekakan satu hamba sahaya. Itu ayat 3-nya. Kemudian ayat 4-nya faman lam yajid, kalau nggak bisa fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Kalau nggak bisa memerdekakan satu orang hamba sahaya, berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum bercampur dengan istrinya. Kalau nggak bisa juga, lanjutan ayat yang keempat, faman lam yastati' fa it'amu sittina miskin. Nggak bisa juga, maka harus memberi makan 60 orang miskin. Persis hukumannya kayak tadi, persis. Kalau tadi hadis rawahul Bukhari berkaitan dengan berkumpul dengan istrinya di siang Ramadan, kalau ini dalam konteks di Quran hukumannya sama dalam konteks yaitu zihar. Zihar itu sekali lagi menyerupakan bahasa enak ngomongnya, kamu bagiku seperti punggung ibuku, tapi niatannya itu adalah tidak mau bergaul atau menggauli istri. Itu gambarannya semua. Baik, para ibu saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada namanya udzur syar'i tadi. Udzur syar'i itu alasan yang dibenarkan oleh syara'. Berarti ya udah, kalau alasan dibenarkan oleh syara' tidak berpuasa, ya udah nggak usah puasa. Kalau diganti dengan fidyah, ganti dengan fidyah. Kalau yang dibenarkan syara' tidak berpuasa tapi diganti di hari yang lain, yang tadi diganti di hari yang lain. Maka agama itu akhirnya mudah, insya Allah mudah. Yang penting dalilnya jelas, oh ini halal, ini boleh, dan seterusnya. Kalau ibu-ibu dulu waktu hamil yang dulu misalkan, kemudian kok dulu bayar puasa, dulu bayar puasa, saya bela-belain dulu bayar puasa. Saya selama hamil dulu 3 kali nggak pernah lah bayar fidyah. Kalau ibu ingin melaksanakan yang bayar fidyah, silahkan hamil lagi. Itu untuk melaksanakan yang bayar fidyah. Jadi silahkan aja. Ibu ketawanya terlambat. Tapi kalau misalkan sudah nggak bisa hamil, ya anak-anaknya lah. Oh, nanti kalau anaknya ini masih muda-muda juga nanti. Kalau anak-anak ibu kemudian kok hamil, oke, nggak usah puasa. Dalilnya jelas, silahkan bayar fidyah. Insya Allah aman, nggak masalah itu. Itu gambaran berkaitan dengan puasa. Sebelum kita lanjut, yang berkaitan lagi dengan puasa kita diskusi. Silahkan. Ya.
Baik. Kalau tadi kan hadisnya jelas. Kalau tadi ya. Tapi sahabat tadi, kalau kita cerita hadis yang tadi, sahabat tadi itu melaksanakan salah satu dari 3 denda tadi enggak? Yang tadi? Enggak, kalau yang tadi sahabat tadi kan, yang datang, halaktu ya Rasul, hancurlah saya Rasul. Saya bersama istri saya siang Ramadan. Kemudian dikasih denda kan, 1, 2, 3. Sahabat tadi ngerjakan enggak? Enggak. Malah dia dapat kurma. Tapi jangan dipakai kayak gitu ya Bu. Sekarang ini betul-betul miskin ya orang ini. Kalau kita paling enggak, kalau budak sudah insya Allah sudah enggak ada perbudakan, enggak ada. Kemudian 2 bulan berturut-turut sangat luar biasa berat, paling tidak 60 orang miskin. Maka dia harus membayar denda 60 orang miskin, memberi makan 60 orang miskin. Misalkan semacam kalau malam Ramadan, kalau tadi kan siang Ramadan, kalau malam Ramadan dalil Qur'annya diizinkan oleh Allah. Coba dicek aja di dalam surat Al-Baqarah 187, itu malam Ramadan boleh. Kalau siang Ramadan tadi ada hukumannya. Kalau malam Ramadan 187 surat Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terakhir ayat. Suratnya surat Al-Baqarah ayat 187. Memang dibenarkan kalau malam. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian, lailatus siyam, malam berpuasa, ar-rafah, bersama pasangannya bercampur, ila nisaikum, yaitu bersama istrinya, bercampur suami istri. Hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian bagi kalian, wa antum, kalian laki-laki pakaian bagi mereka. Kalau malam dalilnya ini diizinkan, boleh. Tapi yang siang, hadis tadi itu rawahul Bukhari, memang dilarang. Nah ini andai-andai sajalah, andai-andai. Ada laki-laki perempuan agak sok juga dia. Nikahnya di bulan Ramadan. Ijab qabulnya di bulan Ramadan. Ini gaya aja nih, ini misalkan aja. Ijab qabul di bulan Ramadan. Kata orang tuanya nih, kamu bisa nggak? Kamu kuat nggak? Gampangnya itu, bisa nggak? Si laki-laki ini ngerti sama perempuan itu ngaji juga ya. Misal habis ijab qabul dia safar. Habis ijab qabul dia safar. Misalkan rumahnya di Medan dia. Safarnya ke Sumatera Barat, ke Padang. Safar itu boleh batalkan puasa? Boleh. Berarti selain batalkan puasa, yang lain-lain boleh? Ayo. Ini si laki-laki perempuan ini pandai ngakal-ngakalin ceritanya. Ini misal aja gitu. Kan habis ijab qabul. Oke. Ya tahulah habis ijab qabul, akhirnya kemudian dia safar. Niatnya memang safar. Safar itu tadi kan Allah mengatakan boleh tidak berpuasa. Selain tidak berpuasa, yang lain-lain boleh nggak? Kalau ngomong ya kan nggak puasa lah, diizinkan nggak puasa, kan begitu clear tadi kan ayatnya. Yang lain-lain karena dia sekali ijab qabul di bulan Ramadan,
Habis karena safar dia bilang, saya safar, berarti saya boleh nggak puasa. Yang lain-lain boleh nggak? Itu kadang di kalangan ya biasalah pendapat itu, maka mereka akan berpendapat, ya kalau sudah diizinkan tidak berpuasa oleh syara, berarti yang lain-lain juga boleh. Nah, tapi laki-laki perempuan tadi itu, nah ini contoh aja ya, dia memang agak mempolitiki ayat, pandai ya. Habis dari ijab kabul dia sah. Enggak, ini contoh. Kalau kejadian gitu gimana? Boleh. Boleh. Ini kan contoh saja, tapi biasa pendapat akan mengatakan tetap boleh karena dasarnya boleh untuk berbuka. Tapi dalam tanda kutip dia mempolitiki macam-macam. Tapi itu contoh saja. Allah ngasih tahu yang pasti, yang jelas di dalam Al-Quran adalah bahwa di surat Al-Baqarah 187 malam hari Allah halalkan. Kalau dalam hadis Bukhari siang hari diharamkan oleh, nanti akan ada yang memberikan penjelasan siang hari juga tidak boleh walaupun dalam posisi safar untuk menghormati bulan Ramadan. Tetap ada dua pendapat, ada yang mengizinkan, ada yang tidak mengizinkan. Baik, itu berkaitan dengan siang sama yang berkaitan dengan Ramadan lagi. Kalau tadi berkaitan dengan berat menjalankan dan seterusnya, fidyah dan seterusnya. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begini: Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Ini bagi kita semua. Rasulullah beliau mengatakan dari Aisyah, Rasul bersabda, siapa yang meninggal, man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, dia mempunyai tanggungan puasa, orang yang meninggal ini. Shoma anhu waliyuhu, maka walinya yang berpuasa untuk menggantikannya. Ini puasa apa ini? Puasa nadar atau puasa Ramadan. Jadi bisa dua nih, ya puasa nadar atau puasa Ramadan. Saya ulangi hadisnya, man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, dan dia mempunyai tanggungan puasa, maka shoma anhu waliyuhu, walinya yang akan berpuasa menggantikannya. Walinya ini siapa? Kan begitu posisinya. Coba kita lihat. Ada di dalam hadis riwayat Bukhari, ada di dalam riwayat Muslim. Kalau yang di riwayat Bukhari, hadisnya semacam ini. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi. Faqala, lalu laki-laki tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat." Sesungguhnya ibu saya meninggal. Inna ummi matat. Wa 'alaiha shaumu syahrin. Dan dia mempunyai tanggungan puasa 1 bulan. Afa aqdihi anha? Apakah saya dapat berpuasa menggantikannya? Apakah bisa saya menggantikannya? Qala na'am. Rasul mengatakan iya. Qala. Lalu kemudian Nabi mengatakan, fadainullahi ahaqqu ayyuqda, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Hadis rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kata laki-laki, yang ini yang datang ke Rasul laki-laki ini. Ja'a rajul. Di dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas, kalau tadi kan posisinya yaitu dari posisinya Ibnu Abbas juga digambarkan.
Ini posisinya riwayat Imam Muslim an-nam ro'atan. Bahasanya ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, lalu kemudian wanita itu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi matan wa 'alaiha shaumu syahrin." Yang datang ini wanita, yang dari riwayat Imam Bukhari posisinya laki-laki. Ibu saya meninggal, dia mempunyai tanggungan puasa. Apa kata Nabi? Ara'aita. Kalau untuk perempuan ara'aiti ya. Ara'aiti law kana 'alaiha dainun. Apa pendapatmu jika ibumu mempunyai hutang? Akunti taqdinahu, apakah kamu akan membayarnya? Kemudian wanita tadi mengatakan qala na'am. Iya. Qala, lalu Rasul mengatakan fadainullahi ahaqqu bil qada. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan, untuk dibayar. Oh, berarti kalau ada hutang orang tuanya puasa, bisa hutang nazar atau hutang puasa Ramadan, kemudian anak-anaknya tahu hutangnya ini begini ya Bu, bukan misalkan orang tuanya sudah tua renta, berarti sudah nggak bisa puasa. Kalau kayak gitu, putuskan bayar fidyah. Kalau sudah kayak gitu, mamanya udah nggak bisa lagi untuk berpuasa, bapaknya udah nggak bisa lagi berpuasa, sudah sangat tua, nggak bisa. Putuskan untuk bayar fidyah, selesai. Kalau yang ini kan dalam riwayat, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, dia mempunyai puasa. Riwayat yang lain ya, shaumun nadrin, puasa nazar. Shaumun nadrin, puasa nazar itu misal ya, puasa nazar. Kalau nanti, misalkan kan, si fulan punya beberapa orang anak misalkan, kalau nanti si anak adik kalian tuh kok nggak selesai kuliahnya nih misal, selesai kuliahnya, mama kok ingin bernadar, kok selesai semua, mama kok ingin bernadar, mama akan berpuasa selama 7 hari misalkan, atau 6 hari. Selesai semua anak-anaknya tuh, selesai semua, berarti dia punya hutang puasa nazar. Belum dikerjakan, mamanya meninggal. Anak-anaknya tahu bahwa mamanya punya hutang 6 atau 7, bisa kita buat 6 misalkan gitu kan. Anak-anaknya tahu bahwa mamanya punya hutang puasa nazar, karena nazar tadi ke anak yang paling kecil tadi, misalnya. Maka ketika mamanya meninggal, anak-anaknya berpuasa untuk mamanya. Anaknya kok ada 5, atau 6, maka dibagi-bagi. Kenapa dibagi-bagi? Riwayat Imam Bukhari yang datang tadi laki-laki. Riwayat Imam Muslim yang datang ke Rasul anak perempuan. Rasul yang datang dari perempuan. Kalau yang Bukhari tadi laki-laki datang kepada Rasul, ibu saya meninggal, punya utang puasa, apakah saya akan membayarnya? Maka kemudian Nabi mengizinkan, ya bayarlah. Maka kalaulah misalkan tadi itu anaknya atau utang puasanya 6, anaknya 6, maka bagi-bagi. Karena anak-anaknya semua sudah ngaji, maka mereka akan, saya 1 ya untuk menggantikan puasa. Kalau 1 anak aja yang menanggungnya Ustaz? Kalau anaknya nggak ada, Dan berarti di hadis ini tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, Ustaz? Bentar dulu, satu-satu ya posisinya kan. Kalau anaknya 4, kemudian 1 aja yang berpuasa, boleh nggak? Boleh. Memenuhi janji orang tua itu bagian dari baktinya seorang anak ke orang tuanya yang sudah meninggal. Memenuhi janji keduanya. Nah, berpuasa itu memenuhi janji kepada Allah. Maka itu bagian dari bakti seorang anak ke orang
tuan di situ. Ini misalkan anak-anaknya nggak ada yang mau, tinggal satu orang, karena satu orang pas pula dia ngaji, dia baik, ya udah saya akan membayar puasa tanggungan mama yang meninggal, biar saya aja nggak apa-apa. Misalkan kayak gitu, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Kalau nggak tahu nggak kena hukum ya Bu, namanya nggak kena hukum, nggak pakai diganti, karena posisinya nggak. Nah kemudian kalau misalkan nggak ada, nggak punya anak, kan begitu. Ada riwayat itu, ada riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad, akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wa Abu Dawud. Anna imra'atan rakibatil bahra fanadharat inillahu najjaha an tasuma syahran fa anjaha Allahu falam tasum hatta matat. Faja'at qarabatul laha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika faqala sumi anha. Ada seorang wanita, ini riwayat akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Abu Dawud. Ada seorang perempuan berlayar mengarungi lautan, lalu dia bernadar. Apa nadarnya? Seandainya Allah menyelamatkan, dia akan berpuasa 1 bulan. Naik kapal, dia bernadar, kalau Allah menyelamatkan, aku akan berpuasa 1 bulan. Fa'anjahallah, maka Allah menyelamatkan dia. Falam tasum, kemudian dia memang belum berpuasa. Hatta matat, meninggal dia posisinya, tapi belum berpuasa, karena dia tadi bernadar, kalau saya selamat, saya akan berpuasa. Berpuasa selama 1 bulan, malah semacam itu. Lalu kemudian meninggal dia. Terus faja'at qarabatul laha ila Rasulillah. Satu saat ada kerabatnya yang datang ke Rasul, kemudian menceritakan semacam itu. Faqala, Nabi mengatakan, sumi anha, berpuasalah untuknya. Kalau riwayat ini berkaitan dengan kata-kata qoroba. Qoroba itu kerabat, tapi qoroba juga artinya orang yang sangat dekat. Yang paling itu arahnya tetap ibu ke arah anak-anaknya saja. Itu posisi. Tapi itu riwayatnya bahasanya memang qoroba. Qoroba itu artinya orang yang sangat dekat. Anak itu termasuk orang yang sangat dekat. Tapi kalau diartikan kerabat yang lain, misalkan kayak gitu, nggak masih om-om dari atau nggak ada, misalnya saudara-saudaranya dan seterusnya, itu masuk dalam kata-kata qoroba, kerabat. Hadis ini akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Abu Dawud. Itu gambar. Tapi tetap ibu, karena dikuatkan oleh hadis Nabi bahwa Rasul bagaimana cara berbakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Cara baktinya seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal adalah 1, as-salatu alaihima, doakan keduanya. Itu cara bakti anak ke orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, mohonkan ampun keduanya. Yang ketiga, wa infadu ahdihima, penuhi janji keduanya. Yang keempat, wasilaturrahim, menyambung tali silaturahim dengan kerabat keduanya. Yang kelima, baktinya seorang anak ke orang tuanya yang sudah meninggal adalah wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman kedua. Maka arahnya tetap ke anak-anaknya untuk berbakti ke orang tuanya yang sudah meninggal. Baktinya bagaimana? Memenuhi janji keduanya. Infadu ahdihima, memenuhi janji kedua. Kalau Ramadan tadi gambarannya kan, misalkan ayahnya puasa, tahun ini puasa 10 hari ayahnya bisa puasa, masuk ke hari 11 sakit. Sakitnya itu bukan sakit menahun, sakit aja 5 hari ke depan sampai hari ke-15 meninggal si ayahnya karena sakit aja. Berarti utang ayahnya berapa? 10 hari tadi berpuasa, baru masuk ke 11, 12, 13, 14, 15, kemudian hari ke-16 wafat.
kan begitu. Berarti utangnya berapa? Ya, utangnya yang dijalani itu posisinya 5. Sehingga apa? Sehingga anak-anaknya tahu, oh ayah punya utang 5 hari. Maka anak-anaknya berpuasa untuk orang tuanya yang meninggal, yaitu 5. Itu gambaran berkaitan dengan saum Ramadan. Kalau sama-sama mengerti tentang dalil tadi, maka anak-anak insya Allah tidak ada yang keberatan. Malah kemudian bisa saja berebut, saya ajalah yang berpuasa untuk orang tua. Yang menolak itu biasanya karena dia tidak mengerti tentang dalil-dalil. Itu gambaran berkaitan dengan dicampur. Bagaimana kalau kemudian ibunya tadi, misal orang tuanya punya 5 hutang, kemudian anaknya misalkan biasa saum Senin Kemis dan seterusnya, lalu kemudian ya udahlah sekalian bayar qadha atau membayar puasa orang tua lah sekalian di Senin Kamis, berarti double. Kadang orang Indonesia itu sambil menyelam minum air nangkap ikan, maunya kayak gitu. Sekali jalan tuh banyak-banyak dah. Enggak Bu, satu-satu. Jadi nggak pakai. Kalau niat kalau niat bayar aja. Kalau niat saum Kamis biasa. Biasa kemudian langsung di double. Nanti di double kan Bu. Pas pula di tengah bulan Ramadan puasa, pas pula di tengah bulan dia bayar, pas pula Senin, kemudian saum bid puasa putih juga, kemudian puasa bayar ibunya juga. Jadi double diniatkan semua. Enggak, satu aja, satu. Tapi tetap satu niat. Paket hemat biasa. Satu aja. Tapi kalau fikih itu ada aja yang membolehkan, tapi satu aja niatnya sama. Jadi itu berkaitan dengan orang-orang atau berpuasa. Ada lagi, silakan. Enggak. Dia enggak kuat. Nah, itu sudah dibahas oleh para ulama. Biasa diamalkan semacam kalau ada rezeki kesehatan, kalau ada ingin amalan di bulan Sya'ban, sebagaimana riwayatnya adalah memang Rasul diriwayatkan banyak sekali beliau berpuasa di bulan Sya'ban, hampir sebulan. Saya enak ngomongnya itu hampir sebulan. Tapi Nabi juga mengatakan kalau di dalam kitab Bulughul Maram bab puasa dan seterusnya itu, Nabi juga ya kalau sudah 1 hari 2 hari menjelang Ramadan nggak usah puasa. Tapi kok sudah sangat terbiasa puasa ya nggak apa-apa. Ini kan bagian yang tapi lebih bagus kalau 1 hari atau 2 hari Nabi mengatakan tidak usah berpuasa. Biar nanti nggak campur dengan itu gambar. Tapi itu bagi yang nggak terbiasa puasa ya Bu. Tapi yang sangat terbiasa puasa itu semacam ada misalkan sholat nisfu Sya'ban, nggak usah ya Bu, itu kayak gitu itu enggak, amalannya enggak ada itu banyak yang lemah, banyak yang palsu sholat nisfu Sya'ban, enggak. Kalau mohon maaf ke
suami ibu setiap hari aja. Kayaknya banyak kali bantahnya. Iya, kalau itu udah tiap hari aja. Kalau kayak gitu. Anak sipil kan, tapi tidak dalam konteks puasa. Jadi tadi keringanan untuk orang yang tidak berpuasa itu termasuk untuk ibu yang menyusui anak selama 2 tahun. Jadi saya ada pernah dengar di majelis ini juga Ustaz, tapi dengan Ustaz yang berbeda. Jadi katanya kalau anak yang menyusui itu lebih dari 2 tahun ke ibunya, itu jadinya haram Ustaz, air susunya itu yang lewat dari 2 tahun. Itu landasan hukumnya apa ya Ustaz? Ibu buka di Al-Baqarah 233 dulu semuanya. Suratnya Al-Baqarah ayat 233. Di 2 baris awal itu insya Allah udah ketemu kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Sampai situ Ibu. Dan para ibu kandung hendaknya menyusui anak-anak mereka 2 tahun. Walidat itu ibu kandung. Dan para ibu kandung hendaknya menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun sempurna. Bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan. Bagi yang ingin menyempurnakan susuan. Karena nanti posisinya kalau sudah lewat dari 2 tahun, efeknya ke bayi juga sudah enggak. Karena kan sudah yang lain-lain masuk ke sana. Tapi paling tidak memang ini sebagai dalil bagi yang ingin menyempurnakan susuan. Sampai situ kalau nak. Jadi masalah lebih dari 2 tahun kita menyusui anak itu haram juga. Kayaknya ibu baru pulang dari opjin nih. Nah, ini Bu baru konsultasi sama SPOG, spesialis objin kan dari masih berarti Ibu hamil nih persisinya. Berarti Ibu sudah boleh nggak berpuasa ya. Peksnya 2 tahun maksimal. Kalau Allah sudah mengatakan itu, ya sampai situ. Berarti kalau sudah lebih dari itu posisinya sudah melewati yang sudah dikasih batas oleh etika saja. Etika saja. Iya, sudah. Etika. Lebih dari 2 tahun haram itu berarti adalah hukum saya rasa. Etika saja. Jadi nggak sampai haram. Kan nggak ada efeknya lagi. Masih menyusui hamil. Itu kayaknya pernah kita bahas lagi. Masih bukan datang. Tapi nggak apa-apa, tidak sampai kemudian membahayakan. Dulu kuanggap kata Rasulullah itu berbahaya, tapi ternyata enggak. Kalau kesimpulan ya. Apa nih? Karena akan menjadi 2. Satu energi masuk ke sana, yang kedua energi keluar. Maka posisinya apakah sampai membahayakan di dalam kandungannya? Ternyata ada keterangan enggak sampai membahayakan. Tapi memang harus tetap dibagi karena efeknya, karena bagi 2 energi.
Nggak apa-apa Ibu, kalau cerita nggak apa-apa. Boleh. Silakan kalau terlambat berproses lagi. Jadi sekali lagi kalau kita lihat berkaitan dengan Ramadan, ya, kalau tadi Bu posisinya ya berkaitan dengan ya mengganti orang tua, atau tadi berat menjalankannya, atau ada udzur-udzur syar'i yang kemudian berkaitan dengan keringanan-keringanan di bulan. Kemudian ada yang memang harus dilakukan di bulan Ramadan. Jadi supaya tidak hilang pahala atau nilai Ramadan itu sendiri. Rasul mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasulullah, barang siapa yang tidak suka menghentikan perkataan dan perbuatan dusta dan menjauhi perbuatan yang bodoh, maka bagi Allah tiada gunanya dia meninggalkan makan dan minumnya itu. Tidak ada gunanya dia meninggalkan makan minum di sisi Allah kalau dia tidak meninggalkan dusta, tidak menjauhi perbuatan bodoh dan lain sebagainya yang sia-sia. Maka tidak ada nilai di sisi Allah ketika dia meninggalkan makan dan minum. Maksudnya puasanya tidak bernilai di sisi Allah kalau puasa tapi masih bohong-bohong juga dan seterusnya ya. Itu. Jadi kalau nanti pas Ramadan, waktu mana posisi kita berbuka puasa di sana ya, sudah di mana posisinya? OTW saja, padahal dia masih di sana. Sayang puasanya, OTW aja. Ada beda kepalanya, supaya beda kayak kami melakukan sesuatu yang dilarang di luar puasa atau dengan sumpah palsu. Ibaratnya ini Sumpah palsu masuk dalam qaulaz zur, dusta, ucapan dusta. Maka ucapan dusta kalau dilakukan di Ramadan, posisinya kata Rasulullah SAW tidak ada gunanya. Dia meninggalkan makan dan minum, tidak berguna di sisi Allah Subhanahu. Artinya tidak sampai masuk ke bayar denda yang 3 tadi. kalau yang hari kata dia tadi Allah tidak tahu. Kalau enggak Demi Allah saya tahu padahal dia tidak, berarti masuk ke sumpah palsu. Sumpah palsu itu apa ancamannya? Dibuka di dalam surat 16. Suratnya surat 16, surat An-Nahl ayat 94. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqus su'a bima sadattum 'an sabilillah wa lakum 'adzabun 'adzim. Jangan kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian alat menipu di antara kalian. Itu ayatnya. Maka posisinya, ujungnya kalau sudah sumpah dipakai untuk menipu, ujungnya adalah walakum adzabun adzim. Bagi kalian azab yang sangat besar, berat. Jadi posisinya kalau sudah sumpahnya palsu, ayatnya ini azab yang besar. Itu posisi. Tapi kalau sumpahnya sebagaimana
yang kalau cerita palsu ya Bu, kalau sumpahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar, sumpah tapi kayak Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Ingat Ibu kisahnya kan? Abu Bakar pernah bersumpah, demi Allah aku tidak akan menyantuni Mistah. Mistah itu kaum kerabatnya. Karena kaum kerabatnya si Mistah itu ikut menyebarluaskan kebohongan, yaitu perselingkuhan anak Abu Bakar. Si Mistah itu ngomong aja nih. Tapi selama ini dibantu oleh Abu Bakar. Selama ini kerabatnya ini disantuni. Karena ikut ngomong kabar bohong itu, Abu Bakar ya, sebenarnya Abu Bakar kalau boleh dibilang wak makan salak juga. Ala itu Abu Bakar itu. Itu bahasanya gitu. Sampai dia bersumpah demi Allah, ini sumpahnya beda. Kalau tadi kan jelas kebohongan. Ini Abu Bakar, demi Allah aku tidak akan menyantuni si Mistah. Tapi turun ayat. Baru Abu Bakar kemudian membayar kafarat sumpah. Nanti kafarat sumpah. Tapi turun ayatnya itu, kalau kita sumpah ya, Ibu buka di surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat yang ke-24. Ayat 22. Suratnya, surat An-Nur, surat 24, ayat 22. Itu Ibu kalau di Asbabun Nuzul, sumpah Abu Bakar untuk tidak menyantuni kerabatnya. Ketika sudah bersumpah demi Allah, gak akan kusantuni lagi, turun ayat. Janganlah, kata Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Janganlah bersumpah orang yang punya kelebihan harta, keluasan harta. Jangan bersumpah untuk tidak membantu kaum kerabat, orang miskin, muhajirin, dan di jalan Allah. Hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak suka Allah akan memberikan ampunan bagi kalian? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena ada kata-kata, apakah kalian tidak suka Allah memberi ampunan bagi kalian? Abu Bakar langsung, aku ingin dapat ampunan dari Allah. Cabut sumpahku. Artinya dia mencabut sumpahnya dan menyantuni Mistah balik. Tapi Abu Bakar waktu itu akhirnya membayar kafarat sumpah, membayar denda sumpah yang model kayak gini. Apa dendanya? Dibuka di dalam surat Hidangan. Surat Hidangan. Tapi surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat 89. Suratnya Al-Maidah ayat 89. Ada kafarat sumpah itu di situ. Apa kafarat sumpah itu? Kalau yang kayak tadi ya, kayak Abu Bakar kayak gitu. Niatnya bukan untuk menipu. Kalau menipu tadi jelas jahanam atau azab yang besar. Kafarat sumpah Al-Maidah surat 5 ayat 89. Ada kata-kata di tengah-tengahnya lah. Maka kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Ada yang baca semua itu. Kemudian dari yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian, atau pakaian kepada mereka, atau memerdekakan hamba saya. Kalau nggak bisa berpuasa selama 3 hari. Kalau ini 3 hari Bu. Kalau yang tadi riwayat Bukhari tadi ada puasa 2 bulan berturut-turut karena berkumpul dengan pasangan istrinya di siang Ramadan, atau tadi cerita tentang bihar yang tadi ya, ada puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi yang ini kafarat sumpah ada puasa, cuma Allah mengatakan fasiyamu salasati ayyam, berpuasa selama 3 cuma 60.
Kalau yang tadi ya, Yang 40 yang mana? 60. Tadi Dihar Al-Mujadalah 60. Kalau di Rawahul Bukhari siang Ramadan 60. Kalau ini denda untuk kafarat sumpah, kafarat kayak Abu Bakar tadi itu, maka memberi makan cuma 10 orang miskin. It'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang. Sholat tarawih tetap 11 rakaat. Sholat tarawih tetap 11 rakaat, merujuk kepada kata Aisyah, Rasulullah di Ramadan maupun di luar Ramadan maka beliau 11 rakaat. Tapi kalau merujuk dalam penjelasan yang lain, kalau baru bangun tidur, maksudnya malam hari tentunya, kemudian kita mau sholat, dibuka dengan sholat iftitah, sholat pembuka sholat malam yang 2 rakaat itu, baru kemudian sholat sholatul lail atau tahajud atau tarawih atau witir, itu nama-nama jabu itu, maka tetap jumlahnya kalau di keseluruhan jumlahnya 13. Tapi kalau misalkan kok nggak pakai sholat iftitah pembuka, maka posisinya 11. Tetap 11 itu posisinya. 443 riwayat Aisyah, 443 riwayat yang lain, kemudian 222 dan seterusnya. Itu sangat fleksibel itu sholat malam Nabi. Ada yang 8 rakaat sekali salam, ada yang 7 rakaat sekali salam, ada yang 4 rakaat sekali salam. Riwayat Imam Muslim 5 rakaat sekali salam. Macam-macam. Ya, mau tidur namanya tahajud, mau nggak tidur namanya sholatul lail. Rakaatnya sama, itu juga. Nama-nama aja yang lain. Ingat ya Bu, Rasulullah itu beberapa kali saja sholat Ramadan atau sholat tarawih itu cuma beberapa kali saja yang bersama para sahabat. Ingat itu ya. Akhirnya Rasul balik ke kamar, maksudnya ibadah malamnya. Cuma itu akhirnya digalakkan lagi ya, karena memang masih berdalil dan dulu khawatir dianggap sebagai wajib. Oleh karena itu sudah tahu sekarang tidak wajib, maka zaman itu digalakkan oleh Umar bin Khattab. Lalu kemudian akhirnya kan Ubay bin Ka'ab, jadilah imam dan seterusnya. Jadi kalau kita merujuk ke Nabi cuma beberapa hari bersama para sahabat, habis itu Rasul balik normal sebagaimana di malam hari beliau di dalam rumahnya. Cuma ibu, kalau misal ibu-ibu kemudian ya sekali lagi ya, misalkan kok nggak ke masjid, ibu-ibu ya nggak ke masjid, kemudian ibadahnya normal kayak hari-hari biasa, tetap jam yang mana ya, 2:30 atau jam 2, kemudian nanti sekalian nyiapin sahur, normal kayak biasa, nggak apa-apa. Di rumah saja kayak biasa nggak apa-apa. Rasul mengatakan jangan menghalangi istri kalian kalau berangkat untuk ke masjid. Ada dalilnya. Cuma kalau misalkan kok memang sih Bu ada beberapa dalil. Ada juga kami mengatakan sholat di kamarnya lebih bagus daripada di ruang tamunya dan seterusnya. Itu sangat fleksibel tergantung kondisi, tapi posisinya wanita balik di rumahnya insya Allah juga sangat mulia, nggak apa-apa di rumah. Coba ibu bayangkan, misalkan punya anak susun paku kecil-kecil, dibawa ke masjid, apa nggak ribut kali di masjid itu.
Lebih bagus di rumah kalau kayak gitu. Di rumah. Sampai sini ya kajian kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.